Ini kita datangkan langsung dari Inggris. Untuk Mama Yo dengan Ibu Guru Dewi, kami persilakan untuk mengambil tempat. Yo bersama Ibu Guru Dewi, tepuk tangan yang meriah. Silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Berikutnya nanti adik-adik peserta lomba untuk maju membacakan kitab suci. Halo, perhatian. Nanti adik-adik KUB 1 maju, adik Alipi maju, ambil kertas bacaan. Nanti di situ ada tertera 3 bacaan, pilih salah satu, sampaikan kepada juri, maju, hormat ibunda di dalam. Di sini nanti bacanya di sini. Tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita sambut peserta dari kelompok 1 atas nama Alipi. Mari kita berikan tepuk tangan. Kan, satu harus pegang karena ini mic tidak bisa pegang. Dia baca. Oke. Untuk bacaannya bisa dilihat. Hormat. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yohanes baptis dibunuh. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah, lalu ia berkata kepada pengawalnya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebaiknya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya, sebab menambang Herodes telah menyeru menangkap Yohanes, melambangkannya dan mengajar kayaknya berhubungan dengan peristiwa Herodes. Istilah Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah mengurainya, katanya, tidak hal engkau mengambil Herodes ini membuatnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandangnya Yohanes sebagai nabi. Tetap pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukai hati Herodes, sehingga Herodes akan memberi. Maka setelah dimaksud oleh ibunya anak perempuan itu, mereka berkenalan, aku sini kepada Yohanes Pembaptisan di sebuah rumah kaya, dan karena tamunya disuruhnya meninggal kepada Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu berikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil, menyatakan dan
menguburkan. Lalu pergi mereka memberitahukan kepada Yesus, kamu harus memberi mereka makan saja, walau mereka yang ada pada kami di sini. Ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah ke mereka kepadaku. Ia lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumah, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap mencangkangkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan gelas baku penuh yang ikut makan, kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan tuh. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Alipi. Ini luar biasa. Peserta pertama, tapi ya kayaknya sedikit nervous. Untuk itu mungkin lebih menggugah mereka punya selera untuk membaca. Mari kita undang paket Ari. Apakah ada sesuatu yang mereka akan dapatkan? Mari kita sambut paket Ari untuk memberikan sepatah kata. Mereka nampaknya masih pusing, gugup dan lain sebagainya. Mungkin dari Ari pun kata-kata, mungkin mereka lebih percaya diri, lebih berani begitu. Mari paket, silakan. Ya baik, selamat sore semua untuk Bapak Mama yang sudah luangkan waktu pada hari ini di tempat patung. Kita merayakan penerimaan patung sekalian dengan lomba baca Alkitab untuk adik-adik kita ke depan. Lomba ini bukan hanya asal kita bikin lomba, kita anggap saja kita mengasah punya mental untuk ke depan. Adik-adik punya mental, kita punya orang tua pun depan. Sebagai berikutnya, mereka ini sudah bisa ke depan itu sudah bisa mandiri. Untuk orang mau tampil di luar sudah berani untuk di lingkungan-lingkungan yang lain atau di tempat-tempat yang lain. Kita belajar di sini untuk kita punya adik-adik supaya ke depan itu jangan grogi di tempat-tempat yang tidak pernah kita sampai. Untuk kegiatan lomba hari ini, kami dari OMK lingkungan ada persiapan, ada satu hadiah. Yang juara 1 dapat rosario, juara 2 juga sama dapat rosario. Tidak, jangan melihat dari dia punya barang. Intinya kita punya mental itu bisa dijaga terus sampai ke depan. Untuk peserta jangan grogi dengan bapak mama yang ada di sini. Di sini kita harus adik-adik di sini baca seperti adik-adik yang di sekolah. Di guru di sekolah ajar bagaimana baca, sampai sini kita belajar itu supaya juri di sini juga bisa ambil nilai punya dengan baik. Untuk juri hanya menyesuaikan saja. Saya tegaskan kembali kepada juri. Di juri dia mau hormat dan tidak hormat pun kita lepas. Kita supaya mereka tuh mau caranya bagaimana, itu diambil nilai. Peserta yang berikutnya kita panggil dari KUB 3 atas nama Domingus Lau. Mari kita berikan tepuk tangan.
Orang tua yang mau dokumentasi boleh di belakang sini, tidak apa-apa. Mau main. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Bab 14 ayat 13 sampai 21. Bacaan dari Injil Matius ayat 14 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirkan ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota Merata. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlah, maka terdengar hatinya oleh balas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam." Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, mereka tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah dan murid-muridnya dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk peserta dari KUB 3. Luar biasa. Baik, selamat sore anak-anakku. Selamat sore untuk para supporter atau orang tua yang hadir. Jadi di sini tambahan sedikit untuk anak-anak, membaca Alkitab itu harus berdiri tegak, lurus,
tidak boleh garuk-garuk kepala, tenang, lalu melihat baik-baik dan membaca. Yang kedua, melihat titik dan koma. Itu saja. Juri kedua. Baik, selamat sore anak-anak manis. Selamat sore untuk kita semua. Baik dari saya, tambahan dari saya untuk anak-anak manis. Saat kita membaca itu kita harus ada kontak mata dengan pendengar. Kami yang mendengar di sini. Jadi kita baca itu kita tidak harus tunduk terus lihat terus di Alkitab. Harus baca, setelah baca beberapa kalimat, matanya kontak dengan kami yang mendengarkan. Terus untuk suara juga disesuaikan. Terima kasih. Baik, peserta berikutnya langsung saja kita panggil Amora Bere dari KUB 5A. Mari kita berikan tepuk tangannya. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab
ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Amora dari kelompok 5A. Luar biasa. Ini mentalnya semakin teruji, nanti ke depannya pasti lebih bagus. Baik, peserta berikutnya kita panggil saja dari kelompok 5B atas nama adik Lena Mau. Mari kita tepuk tangan untuk adik Lena. Mana pendukung dari Lena? Berikan tepuk tangannya. Pendukungnya 5B. Kamu bisa. Kamu bisa. Supporter K5B, mana suaramu? Pasti bisa. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Pembacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di lubang bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan tertentu kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu," dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemanggaannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datanglah melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk adik Lena. Luar biasa, ini mental sudah sangat teruji ini. Pasti kedepannya kalau menjadi OMK A1 bacaan. Baik, dari panitia peserta berikut.
Diandra. Oke, kita panggil peserta berikut dari KUB 1 atas nama Diandra. Mana pendukungnya? Tuan rumah, mana pendukungnya? Tepuk tangan yang meriah untuk adik Diandra. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elizabeth. Sabar. Sabar. Maria dan Elizabeth. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Disitulah ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah engkau ini, Ibu Tuhanku? Datang mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ialah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Luar biasa, tuan rumah memang luar biasa. Kayaknya persiapan 3 tahun ini untuk baca. Oke baik, sebelum kita melanjutkan ke peserta yang berikut, saya mau dengar sedikit pendapat dari para pendukung yang ada di sini. Mungkin Om Dion boleh memberikan sepatah kata, saran, masukan, dan terkait kegiatan pada sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Sebelumnya, selamat untuk para orang tua
para senior dan panitia, mungkin masukan dari saya, apabila peserta masuk di dalam, sebelum baca tolong perkenalkan diri, nama lengkap, dari KUB mana, sehingga kita melatih anak itu secara baik. Mungkin masukan dari saya itu saja. Oke, baik, terima kasih, masukan luar biasa. Ada lagi orang tua yang mau berbicara? Oh, silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk panitia, karena dari yang kami menilai, kami penonton, dengan adanya lomba membaca kitab suci ini, kami orang tua dari luar ini sudah bisa melihat, sudah bisa menilai bahwa literasi yang baik itu terutama pada anak-anak perempuan. Laki-laki itu kurang, artinya minat membacanya tidak ada. Ya, mereka lebih suka bermain, lompat-lompat, karena rata-rata yang membaca dan cari saya lihat itu anak-anak perempuan itu baca lebih baik daripada laki-laki. Dari yang laki-laki yang nakal-nakal itu malu mestinya, dan anak-anak perempuan dong. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau melakukan lomba seperti ini, coba kisi-kisinya itu tolong diberikan kepada mereka, sehingga mereka sampai di sana itu sudah bisa mempersiapkan diri mentalnya. Oh, saya akan membaca yang ini dari sini. Dia tidak perlu lagi cari-cari naik turun. Terakhir dia gugup nanti bacanya sudah betul karena lama berdiri di atas, cari-cari tidak ada. Kita orang tua saja berdiri di mimbar gereja itu, lihat orang mata yang melotot begini banyak, cari tidak dapat itu lebih tambah tidak dapat lagi. Ya, jadi kita tidak usah ini, karena ini contoh. Ini Ma'ros masih ada, kami anggota KOR berapa orang masih ada. Kita punya Bapak Ketua DPP, Bapak Matius almarhum. Pada waktu Natal dia bilang begini, saya baca kakor betul sampai di atas waktu cantik dapat baca, bolak-balik baca suhu sembarang saja. Jadi untuk itu kisi-kisi untuk mereka itu sudah dipersiapkan, sehingga berapa yang mau ikut lomba itu mereka sudah ada sehingga dia tidak lama mencari di atas itu. Ini hanya kita saja. Kalau misalnya di paroki sana, semua orang bawa dia punya anak-anak, dia punya peserta lombanya, anak-anak kita tidak bisa buat apa-apa nanti. Tapi ya, saya ucapkan terima kasih. Ini awal yang baik melatih mereka supaya bisa tampil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih masukan dari orang ke kelompok 5A atas nama Neina Paseko. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sampai 21. Bab 14 ayat 13 sampai 21. Perkenalkan saya, nama Angela di Neina Paseko, kelas 6A, KOB 5A. Yesus memberi makan 5 orang ribu.
5.000 orang. Pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menerikanlah ia dari situ dan hendak mengasihkan diri dengan perang ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak dengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar menjumlahnya orang, maka terdengarlah hatinya orang belas kasihnya kepada mereka, dan ia mempeluk mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam." Suruhnya orang banyak itu pergi menyala mereka dapat memberi makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Waf mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkata, lalu mengacahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 yang ikut makan, kira 5 orang ribu laki-laki. Tidak termaksud pertemuan dan anak-anak, perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita berikan tepuk tangan untuk Nina dari KUB 5A. Oke, kita telah sampai kepada peserta yang terakhir atas nama Kristiano, sahabat Kristiano. Tadi orang tua mengatakan bahwa yang baca bagus itu hanya cewek-cewek. Jadi ini kali Kristiano harus patahkan itu statement. Baca yang bagus, berikan yang terbaik untuk KUB 5B. Kita panggil Kristiano dari KUB 5B. Nomor 7. Ada yang nomor 10. 7. Kristiano, Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perkenalkan, nama saya Felix Kristiano da Silva dari kelompok 5B. Pencobaan di padang gurun. Pembacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada Cristiano bilang, "Ini saya ini dari Bukit 5B ini, bukan apa." Bagus, luar biasa. Oke, dengan berakhirnya pembacaan dari Cristiano, peserta juga yang mendaftar hanya terbatas. Dengan demikian, untuk lomba ini sudah habis pesertanya. Mekanisme penilaian dan pemberian hadiahnya mari kita dengarkan dari paket Arif. Silakan. Waktu kapan, diberikannya kapan, silakan. Baik, selamat sore semua. Untuk hadiah lomba dengan hasil juara, besok sebelum misa ibadah pengantaran patung, kita pengumuman. Supaya kita punya kegiatan itu jangan ini hari saja, besok juga ada kegiatan di sini. Besok pengumuman hasil jam 2 siang. Jam 2 siang hasil yang juara 1, juara 2, juara 3. Kasih Bapak dengan Mama semua wajib hadir untuk besok, supaya tahu anak labuk dapat juara, supaya Bapak juga bangga, orang tua juga bangga datang nonton. Oh ya, anak nih selama labuk juga pada pintar, bisa membaca, bisa membantu. Ini satu kebanggaan dari orang tua. Besok mau terima hadiah harus ada dengan orang tua masing-masing. Kalau orang tua tidak ada hadiah, saya tidak kasih. Karena orang tua salah satu dukung anak mau ke depan, bukan mau patah semangat. Anak punya patah semangat. Jangan patah anak punya mental dari sekarang. Kita harus dorong terus kita punya anak punya mental. Kalau orang tua tidak ada, besok hadiah saya tidak akan kasih. Dari saya itu saja. Besok jam 2 tepat hasil pengumuman dikeluarkan.
Sekian dan terima kasih. Inilah paket Arikoy. Mungkin dari Ibu Guru bersama Mama Yo ada satu dua penyampaian terkait lomba ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa. Cek, balik. tes. Tes. Hai, juri publik. Tes. Karena dia tidak pakai sendal. Tes. Selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini saya tiba-tiba ditunjuk untuk jadi juri. Saya bertanya-tanya, apa yang saya kasih? Ini adalah tugas Para OMK tidak mau. Dari atas. Yang direncanakan oleh OMK paket Arikoy alias Arko Kogan, koi ganteng. dengan kakak Arki AB. alias AB. Mereka merencanakan semua ini untuk lingkungan Emmanuel ya masa depan dan memberikan yang terbaik kepada lingkungan dan memberikan semangat kepada generasi penerus yang akan datang. Satu. Dari Mungkin minta berdiri saja. Lebih dekat lagi dengan itu barang besar itu. Jadi terima kasih banyak kepada paket Arikoy. Nama lengkapnya kita tidak tahu selama ini. Adrianus Endapa. Jadi terima kasih banyak untuk para pengurus OMK, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan semuanya yang telah merencanakan acara ini dengan baik dan lancar. Saya sebagai ketua KUB, saya sangat senang dan saya sangat mengharapkan kegiatan seperti ini dipertahankan dan dilanjutkan seterusnya, dan yang senior selalu membina adik-adik kita dengan baik supaya mereka selalu melanjutkan apa yang dikasih oleh paroki. Kegiatan apapun selalu kalian melaksanakan dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, terima kasih kepada para peserta baca. Di sini saya mau tambahkan, sampai di rumah buka ulang Alkitab yang Anda pegang dan lihat kembali tadi Anda baca itu benar atau tidak. Ada yang babnya lain, ayatnya lain, sampai di mana, berhenti di mana, mulai di mana. Apakah tadi sudah buat mulai di mana sampai di mana? Itu kalau benar dalam hati pasti saya dapat juara, karena saya tadi mulai di yang harus dimulai dan berhenti di tempat yang berhenti. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua umat lingkungan Emmanuel. Selamat sore. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore.
Pasti banyak dari mama dan bapak, kakak dan adik yang belum mengenal saya. Jadi saya baru bergabung dengan OMK Emmanuel beberapa hari yang lalu. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Boe. Saya dari Marae. Tadi MC bilang Amerika. Inggris, Marae. Tinggal di KUB 5A. Mungkin untuk percobaan yang pertama ini kita hanya lomba baca kitab suci tingkat kategori SD. Kedepannya kalau kita selenggarakan lagi mungkin boleh untuk tingkat bapak-bapak dalam KUB. Itu lebih meriah saya rasa.